Assalamualaikum. Puasalah supaya sehat dan sehatlah supaya bisa puasa dengan sukses. Nah, muter kayak gini nih dalam dunia programming namanya rekursif. Di antara tips kita nanti ya, ada tuh yang bakalan rekursif muter kayak begini. Sebelumnya kita udah obrolin, pentingnya kita menjaga agar metabolisme kita tidak slow, healing rejuvenation kita tidak slow. Ini lanjutannya. Meringkas beberapa cara, beberapa jurus agar metabolisme slow itu tidak terjadi dan bisa kencang lagi. Catatan dulu ya, ini nggak beneran komprehensif, jadi para suhu sekiranya kepikir yang lain silakan aja untuk komen. Terus pertama, hati-hati pakai obat suplemen. Ya, obat suplemen tertentu kayak antidepresan, steroid tertentu itu terbukti secara klinis bikin metabolisme slow. Kelas obat-obat warung dan suplemen jalanan aja itu kalau terus nimbulin gangguan atau iritasi pencernaan atau ngacak-ngacak gut microbiome itu juga bisa bikin tidur kita jadi ampang, kurang dalam, dan itu pun melambatkan healing rejuvenation harian kita, melambatkan metabolisme. Kedua, ya itu tadi, jaga kuantitas dan kualitas tidur. Healing paling kencang itu saat kita tidur, makin pulas makin kencang. Sering kita ulas ya, ibarat kapal laut kemarin, untuk pemeliharaan dan perbaikan kapal yang terbaik itu terjadinya saat kapalnya berhenti. Ketiga, jaga hidrasi, kecukupan cairan tubuh. Hati-hati nih yang fasting puasa, selain bisa keganggu tidur, kalau nggak cermat bisa kurang cairan tubuh juga. Dan kemarin kita udah bahas, bikin cepat uzur karena ya antara lain dia ngelambatin metabolisme. Keempat, jaga asupan protein mineral atau kecukupan gizi. Untuk healing rejuvenation, tubuh kita perlu biomaterial, yaitu protein dan segenap vitamin mineral. Kalau kurang bahan, ya nggak bisa nggak metabolisme gimana mau bisa ngebut, ya kan? Jadi banyak tuh yang diet calorie restriction, super ketat, awal-awalnya turun berat badan, tapi setelah beberapa lama mandek, metabolisme terus melambat, slow, dan akibatnya penurunan berat badan lingkar perut pun terhenti. Penonton sini banyak yang ngalamin juga nih. Bagaimana? Rajinlah puasa fasting dengan cara yang tepat. Kalau kurang gizi itu jelek, tapi makan melulu itu juga cenderung akan ngencengin inflamasi, oksidatif stres, dan seterusnya. Dan karena tubuh repot ngurus asupan makanan yang tiada henti, apalagi kalau yang dimakan itu gula karbo junk food, Masya Allah, proses-proses di tubuh kita pun terbelokkan, malah jadi kayak pemadam kebakaran. Ibarat kalau sekampung lagi rame-rame madamin kebakaran gimana sih? Atau kalau tiba-tiba di drop barang-barang kelewat banyak, nah segala aktivitas nyapu, ngepel bersih-bersih, ngerapiin ini itu, terhenti dulu kan ya. Berikutnya ke-6, masih kaitan puasa nih, munculin sinyal survival. Ya, kalau muncul sinyal survival yang sifatnya itu positif, yaitu tidak dibarengi dengan sinyal-sinyal stres negatif, maka tubuh kita pun akan ngencengin metabolismenya. Ukraina gitu ya, pada saat mau diserang Rusia, iya loh, itu segala persiapan dikencengin dilipat gandakan, ya kan? Karena ada ancaman survival. Cara munculinnya bisa dengan fasting tadi itu, nah ini jadi muter. Bisa juga dengan terapi dingin, terapi panas, bisa juga dengan gemblengan olah fisik, bisa dengan olah pernapasan, banyak cara. Ketujuh, kendalikan dan redam stres-stres negatif. Ya, ini paradoks nih. Saat kita diuber orang sekampung, mau dikepukin, kita kan lari ngibrit tuh, sekenceng-kencengnya. Napas pun ngos-ngosan, jantung deg-degan, itu tuh amat menguras energi. Tapi energinya untuk energi gerak, dari titik A ke titik B, sedangkan untuk metabolismenya, dalam keadaan seperti itu malah leren dulu, enggak prioritas. Nah, kalau stresnya kronis, terus-terusan, kondisi udah aman, hormon stres masih tetap manteng, ya slownya jadi keterusan juga. Kedelapan, harus anti mager. Di satu sisi, kalau lagi ngibrit ketakutan gitu, metabolisme kita slow, tapi di sisi lain, kalau kitanya super mager, nggak ada beban-beban apapun, bahkan kalau astronot di luar angkasa, gravitasi aja juga nggak ada, ya semua akan jadi slow, termasuk metabolisme. Tangan nggak dipakai, kaki nggak dipakai, tulang sendi otot, badan juga nggak terlalu dipakai, kondisi udah serba PW, buat apa pula metabolisme dikencengin? Ya gitu, sinyal survival tadi juga lemah, komplit lah jadinya. Efek rekursifnya dari itu, terus otot-otot mengecil, tubuh kita semakin nggak merasa perlu untuk ngencengin metabolisme. Kalau dikombinasi dengan banyak makan, wah lemak di perut bakalan terus numpuk dan dia bikin organ-organ krodit. Jadi kurang mampu untuk ngencengin metabolisme. Karena setan nih jadinya. Ke-8, perlambatlah penuaan. Nah, ini rekursif lagi nih. Untuk memperlambat penuaan, kita mesti mempercepat metabolisme. Tapi untuk mempercepat metabolisme, kita mesti memperlambat penuaan. Muter, bulet. Gampang dinalar lah ya. Sering penuaan, metabolisme akan melambat.
Cuma kata para ahli kekinian, metabolisme yang lambat bisa terus jadi lebih cepat lagi kalau kita praktekin berbagai jurus yang bisa bikin muda kembali. Kesembilan nih, normalisasi hormonal. Ini panjang cerita, gangguan tiroid gitu ya, bisa melambatkan metabolisme. Hormon insulin juga idem, kita udah sering bahas. Hormon stres itu tadi udah dibahas. Kita ringkas aja nih bagian sini. Hormon reproduksi aja, kalau menipis itu akan melambatkan metabolisme. Karena ya, salah satu misi biologisnya yang diketahui oleh sel-sel tubuh kita, itu kan untuk melanjutkan keturunan. Nah, jadinya begitu hormon reproduksi udah menyingsing atau minim, why? Kenapa lagi segenap sel masih mesti susah payah ngecengin healing dan metabolisme? Semangatnya sel-sel tubuh pun bakalan kendor. Hormon kebahagiaan itu pun akan terkait dengan kencengnya metabolisme. Kalau hormon kebahagiaan melimpah, berasa life is good gitu ya. Dan saat seperti itu, rame-ramelah sel-sel tubuh kita kencengin metabolisme supaya bisa lebih menikmati hidup. Ke-10, integritas genetik. Kalau integritas genetik melintir, ya udah metabolisme jadi slow. Misalnya nih, kepelintir karena penyakit kanker lah, atau kena radiasi nuklir, kopior lah berbagai sistem di tubuh kita. Ya wajar lah kalau metabolisme terus jadi acak-acakan, jadi slow. Terus adanya faktor genetik, ini bikin bakat-bakat metabolisme juga beda-beda. Kura-kura Galapagos dulu pernah kita ulas, itu metabolisme lambat banget. Tapi ternyata itu udah amat cukup, karena laju penuaan sel-selnya pun lebih lambat lagi. Sebaliknya dari itu, tikus surut. Nah, kalau manusia yang satu dengan yang lain, bedanya tentulah tidak se-ekstrim itu. Tapi ya tiap-tiap orang itu bakatnya beda-beda. Nggak bisa diapa-apain nih kalau ini. Ke-11, mesti kejaga fungsi mitokondria. Ini tidak kasat mata, tapi segala proses di setiap sel kita itu perlu energi. Dan sumber energi dari setiap sel, balik nih kita bilang, itu mitokondria. Suatu organel di dalam sel. Jadi kalau fungsi mitokondria adalah menghasilkan energi tidak optimal, segala sesuatu ya udah pasti jadi slow, tidak optimal. Ke-12, kejaga konstelasi gut microbiome kita. Balik nih kita bilang, mitokondria dan gut microbiome itu penjurunya kesehatan jangka panjang. Dan gimana caranya mengoptimalkan fungsi mitokondria tadi dan konstelasi gut microbiome, ini udah beberapa kali kita ulas, bisa dicek lagi. Yang gut microbiome ini terkait yang nomor 1 tadi tuh di awal. Gak apa-apa lah ya. Oke, itu kira-kiranya ada 12-an jurus nih yang mesti jadi perhatian kita semua kalau kita ingin menjaga agar metabolisme kita tidak slow. Terima kasih.